Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Raul Duversonaibaho. Saya Raul, perwakilan dari kelompok 4, ingin mempresentasikan sebuah tugas mengenai negara dan warga negara. Jadi saya ingin mempresentasikan sebuah tugas mengenai negara dan warga negara. Yang pertama, pengertian negara. Negara merupakan suatu wilayah dengan luasan tertentu yang menjadi tempat tinggal dari sekelompok orang. Namun, untuk dapat disebut sebagai negara, wilayah yang ditinggali penduduk tersebut juga harus mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara lain. Selain itu, sebuah negara yang sudah berdiri tegak juga harus memiliki undang-undang sendiri untuk mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Slide yang berikutnya, tujuan negara. Nah, tujuan negara itu ada 4. Yang pertama, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya, pengertian warga negara. Warga negara merupakan sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah tertentu secara umum, yaitu anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya. Warga negara Indonesia menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 adalah orang-orang bangsa asli Indonesia dan berbangsa lain yang disahkan Undang-Undang Dasar sebagai warga negara. Slide yang berikutnya, hak dan kewajiban. Hak itu merupakan sesuatu yang benar, milik, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur undang-undang. Sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, contoh hak dan kewajiban warga negara. Kalau dari hak itu contohnya ialah hak hidup aman, hak berpendapat, hak berkumpul, hak memeluk agama dan menjalankan kewajiban agamanya, hak bertumbuh kembang dengan baik, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari kewajiban itu adalah rajin belajar, kewajiban untuk membayar pajak, menjaga fasilitas umum, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar, menaati peraturan undang-undang, dan lain-lain. Pengertian diaspora dan contoh yang dilakukan diaspora di luar negeri. Apa sih itu pengertian diaspora? Diaspora itu merupakan bangsa atau penduduk etnis manapun yang terdorong atau terpaksa untuk meninggalkan tanah air etnis tradisional mereka. Jadi istilahnya diaspora itu adalah orang yang meninggalkan bangsanya sendiri untuk pergi ke suatu bangsa, ke negara yang lain, ke suatu wilayah yang lain untuk menetap di sana. Nah, contoh hal-hal yang dilakukan diaspora di luar negeri. Itu yang pertama, menempuh studi pendidikan di luar negeri. Misalkan dapat beasiswa kuliah untuk melanjutkan studi di luar negeri. Yang kedua, atau yang B, mempunyai dan menjalankan bisnis di luar negeri. Mungkin dia seorang entrepreneur, punya bisnis, dan sudah buka cabang di luar negeri, dan mungkin memutuskan untuk tinggal di luar negeri dan mengembangkan bisnisnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, melakukan suatu pekerjaan di luar negeri. Mungkin dia mendapatkan pekerjaan, mendapatkan job, tapi jobnya di luar negeri. Jadi sudah pasti harus bekerja di sana. Dan yang lain-lain lah. Selanjutnya, pengertian hukum dan bidang-bidangnya. Hukum. Hukum itu merupakan peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Nah,
di hukum itu pasti ada bidang-bidangnya. Yang A itu bidang-bidang hukum merupakan contohnya adalah yang A hukum perdata, yang B hukum pidana, yang C hukum bisnis. Jadi kalau secara singkat ini hukum perdata. Hukum perdata itu hukum yang biasanya mengurus tentang legalitas ya pertanahan, terus mengurus tentang hak dan warisan-warisan yang ada gitu loh. Harta gono gini misalkan itu jatuhnya di hukum perdata. Kalau yang hukum pidana itu biasanya hukum yang mengurus mengenai kasus-kasus. Misalkan ada kasus pembunuhan, kasus pencemaran nama baik dan sebagainya. Dan hukum bisnis itu biasanya hukum yang mengurus masalah-masalah bisnis. Biasanya kepailitan dalam bisnis, terus hal-hal yang berbau bisnis lah istilahnya, tetapi di situ ada unsur hukumnya. Seperti itu. Ya, baik. Demikian presentasi singkat dari saya. Sekian dari saya, Raul Naibaho. Kurang lebihnya mohon maaf jikalau ada kesalahan dalam penulisan, dalam pembahasan maupun dalam tutur kata. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.